Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma memiliki tujuan agar kita dapat mengakhiri penderitaan. Ajaran Dhamma yang Sang Buddha ajarkan punya tujuan agar kita dapat mengakhiri penderitaan. Yang dalam bahasa lain, cara untuk mengakhiri penderitaan adalah melenyapkan loba dosa moha. Di dalam tahap-tahap untuk mengakhiri penderitaan ini, kita perlu mendekatkan diri pada Dhamma yang diawali dari pariyati Dhamma. Pariyati Dhamma itu kita mesti mau belajar. Jadi kita punya tujuan yang sangat tinggi, yakni mengakhiri penderitaan. Tahap yang perlu kita upayakan yang pertama adalah pariyati. Jadi kita mesti belajar. Setelah kita belajar, tahap berikutnya adalah pati-pati. Pati-pati Dhamma. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajari, itulah yang semestinya dipraktekkan. Ketika Dhamma sudah dipraktekkan, maka tahap yang ketiga akan diperoleh, yakni pati weda Dhamma. Penembusan Dhamma meliputi maga, pala, dan nibbana. Untuk dapat mengakhiri penderitaan, untuk dapat mencapai akhir dari penderitaan ini, mencapai nibbana, Guru Agung Buddha mengajarkan Dhamma secara bertahap yang diawali dari praktek, yakni berdana. Jadi pati dana ini adalah rangkaian dari praktek kebajikan yang paling awal, yakni praktek berdana. Jadi praktek yang paling awal dari anupubikata, Dhamma bertahap bagi perumah tangga, itu diawali dari berdana. Makanya waktu kita sembayang citgue, waktu kita melakukan puja pati dana, ini adalah kita berpikir untuk memberi. Makanya kalau kita sembayang, bukan waktunya untuk meminta. Jadi kalau nanti sembayang, apakah sembayang di depan papan nama leluhur, apakah datang ke tempat pemakaman, sampai di sana sebetulnya pemikiran kita itu adalah apa yang kita mesti berikan, bukan waktunya meminta. Ya kadang-kadang ini curhatan dari sanak keluarga yang telah meninggal. Curhatannya apa? Waktu hidup dimintai, sekarang sudah meninggal masih aja dimintain. Tapi Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu untuk mengakhiri penderitaan. Di dalam praktek untuk mengakhiri penderitaan itu, Sang Buddha mengajarkan yang paling awal adalah berdana. Pati dana ini adalah bagian dari dana sebetulnya. Makanya ketika kita sembahyang, kadang-kadang anak cucu itu tanya, doanya apa? Doanya dalam hati adalah apa yang bisa kita berikan. Jadi bukan waktunya untuk meminta, tetapi waktunya untuk memberi. Jadi perlu digarisbawahi nanti kalau punya anak cucu ditanya, Mak sembayangnya nanti ngucapkan apa? Nah kamu kira-kira mau kasih apa? Jangan berpikirnya kamu minta apa. Jadi Dhamma itu mengajarkan kita yang paling awal adalah apa yang kita bisa berikan. Makanya sehubungan dengan kewajiban anak kepada orang tua, ini berbicara tentang apa yang semestinya anak bisa berikan kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, apa yang bisa kita berikan? Dalam Sigalowada Sutta
Di situ disebutkan, apa yang bisa diberikan anak kepada orang tua kalau orang tuanya masih hidup? Merawat orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta warisan keluarga. Itu adalah upaya dalam hal apa yang bisa kita berikan semasih orang tua masih hidup. Nah, kalau orang tua itu telah tiada, apa yang kita bisa berikan? Yang bisa kita berikan adalah jasa kebajikan. Selain Anda di rumah mungkin masih punya tradisi, tidak jadi soal. Misalnya, di rumah pasang meja sembahyang, tidak apa-apa. Karena pengertiannya itu memberi kok. Memberi. Jadi pengertiannya bukan ketinggalan zaman, ya, bukan kuno, tapi sebetulnya apa yang Anda lakukan di sana sebetulnya adalah praktek berdana, memberi. Kadang-kadang juga ada yang bertanya, Bante, kalau makanannya itu ditaruh di meja sembahyang, kira-kira ada yang makan enggak ya Bante? Ya, kadang-kadang ada begitu, ya. Dalam tradisi masyarakat kita yang masih ada ini, itu masih ada kebiasaan baik juga, yaitu memberi. Di meja sembahyang, berbagai macam disajikan. Apakah itu bermanfaat? Tentu bermanfaat juga. Kenapa? Karena perlu ibu bapak saudara ketahui, alam peta itu jenisnya macam-macam. Ada alam peta yang jenisnya disebut dengan Paradatu Pajiwika peta. Adalah makhluk peta yang hidup dari barang-barang persembahan. Jadi ada jenis makhluk peta yang mungkin ada ikatan dengan karma kita. Ya, tidak hanya keluarga kita yang sekarang dekat aja. Siapa tahu dari sanak keluarga kita di masa-masa sebelumnya. Jadi kebiasaan baik dalam rumah, kalau masih punya kebiasaan itu ya enggak masalah. Secara Buddhis enggak masalah. Karena itu adalah praktek berdana kok. Berdana itu adalah latihan keikhlasan. Bukan masalah dimakan atau tidak dimakan. Dan nanti kalau saya dana ke meja leluhur, nanti kalau tidak dimakan kan mubazir, Bante. Teori ekonominya berjalan. Nanti mubazir dong, Bante. Selama Anda lakukan dengan keikhlasan, dilakukan dengan bakti, itu tentu punya manfaat. Baik diri kita sebagai pelakunya, maupun sanak keluarga kita yang mungkin masih memerlukannya. Seperti ibu bapak dana makan ke Bante. Apakah harus dimakan? Kalau Anda dana makan ke Bante, apakah harus dimakan? Ya terserah Bante ya. Bayangin coba. Kalau Anda berdana ke Bante, Bantenya 2. Terus yang dana 1 umat bawa 3 item. Yang datang 4 umat, berapa item tuh? 12 item. Kemudian Anda tungguin, semoga Bante makan. Kalau Anda tidak punya pengertian yang benar, Anda kecewa. Saya sudah memberi makan, tapi makan saya cuma dicolek sedikit. Tapi tujuan dari praktek dhamma berdana itu adalah kebajikan yang sifatnya untuk mengikis kita punya kemelekatan. Jadi nanti kalau di rumah punya tradisi, jangan berpikir urusan dimakan atau tidak dimakan. Ini urusan bakti, urusan keikhlasan. Seperti dana makan ke Bante itu urusan bakti dan urusan keikhlasan. Ya. Ini perlu diedukasi. Jangan sampai Anda sudah berbuat baik, dirusak oleh pikiran Anda. Jangan sampai. Kalau Anda sudah berbuat baik, jangan sampai dirusak oleh pikiran Anda. Makanya
pikiran ini perlu diisi dengan pengertian-pengertian yang benar. Jadi ketika kita melakukan persembahan dana, apakah di meja altar leluhur kita, apakah di meja orang yang telah tutup usia, ataukah dana makan kepada Bante, sekali lagi ini adalah praktek kebajikan, praktek keikhlasan. Jadi jangan sampai pikiran kita dinodai pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena dhamma itu mengajarkan kita untuk mengakhiri penderitaan. Dan dhamma yang paling awal adalah praktek berdana. Sudah diberikan aja masih dikontrol, kira-kira bahagia atau menderita? Sudah diberikan tapi dikontrol, kira-kira bahagia atau menderita? Harapannya hidupnya bahagia, hidupnya tenang, tapi pemberiannya itu masih dipakai CCTV. Diamati terus, apa yang terjadi? Kenapa kita perlu mendengarkan dhamma? Supaya dhamma yang kita miliki dalam hati kita semakin hari semakin berkembang. Makanya upacara patidana ini adalah upacara memberi. Dan nanti kalau saya memberi, nanti saya dapat apa, Bante? Ada hukum yang pasti di alam ini. Namanya hukum perbuatan. Yadi sang wabate bijang, tadi sang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Jadi kalau Anda sudah melakukan kebajikan paling awal yaitu berdana, yang disertai dengan pikiran yang benar, maka pahala akan mengikuti. Pahala yang paling dekat adalah batin kita akan berkembang. Tanda dari batin yang berkembang apa? Pikiran tenang. Ya, pikirannya tenang. Karena kekayaan yang paling berharga itu bukan kekayaan materi. Kekayaan yang paling berharga adalah kekayaan batin. Karena kalau seseorang punya batin yang baik, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam yang baik. Tapi kalau punya kekayaan yang besar, tapi batinnya tidak baik, melekat, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam kemelekatan. Ada kisah-kisah juga. Ada seorang biku. Ya, saya cerita seorang biku supaya tidak nyinggung siapa-siapa. Di zaman Sang Buddha ada kisah seorang biku yang sore hari menerima dana jubah. Kemudian malam hari berpikir, besok akan saya pakai. Supaya yang lain tahu kalau saya dapat jubah yang baru. Malam hari meninggal. Lahir kembali di alam binatang jadi kutu jubah. Umurnya seminggu. Kenapa Bante? Kok bisa lahir sebagai kutu jubah? Karena kemelekatan dengan jubah. Makanya kalau ibu bapak nanti di rumah mungkin melekat dengan bantal, melekat dengan kasur, jadi kutu apa? Namanya? Apa namanya? Kutu kamsu. Ya nanti searching di Google lah. Bisa. Jadi Anda mungkin berpikir, kok bisa ya Bante? Ya bisa. Karena batin kita ini penghubung. Ya, makanya kita melakukan praktek kebajikan berdana, ini juga selain membuat kebajikan, ini juga menghias batin kita supaya indah. Makanya Anda mesti bercermin, kalau Anda sudah berdana, kira-kira hati Anda lega atau berat? Kalau sudah mempersembahkan dana, hati Anda lega atau berat? Kalau berat, tolong dananya dikecilkan sedikit. Kalau dikecilkan sedikit masih berat bagaimana Bante? Kecilkan sedikit. Kalau masih berat Bante, pengertiannya yang harus ditambah. Sedikit aja tidak bisa berbagi, apalagi
Banyak. Maka kita sebagai umat Buddha, kenapa kita punya keyakinan pada kebajikan? Karena di dunia ini ada hukum yang pasti. Selama kita masih di dalam siklus samsara ini, kelahiran berulang-ulang, kita masih terkena hukum yang pasti, yaitu hukum karma. Masih pasti. Ya. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Makanya di dalam Patik Dana ini, kita berupaya untuk apa? Yang pertama adalah membuat praktek dhamma, yakni berdana. Berdana. Makanya rangkaian kebajikan Patik Dana itu di dalamnya juga ada praktek berdana. Selain berdana, kita juga berdana juga pikiran yang baik. Ya, pikiran yang baik. Makanya rangkaian Patik Dana itu selain dipersiapkan persembahan dana, juga dipersiapkan pembacaan parita. Apa tujuan kita baca parita? Supaya kita punya pikiran yang baik. Makanya orang baca parita itu ya, supaya punya pikiran yang baik. Dari mana munculnya pikiran yang baik? Dari pengertian. Tadi ibu bapak kan membaca Tirokuda Sutta. Itu kalau direnungkan akan memunculkan pikiran yang baik. Oh, saya mesti memberi. Kenapa? Karena dulu dia pernah memberi ini kepadaku. Dia pernah melakukan hal ini untukku. Ia adalah kerabatku. Ia adalah sanak keluargaku. Patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Mengerti pengertian benar, memunculkan pikiran yang baik. Yang dalam bahasa Pali disebut dengan kusala manokama. Perbuatan baik melalui pikiran. Pikiran yang baik adalah pikiran yang disertai dengan apa? Bebas dari kelekatan, bebas dari kebencian, dan bebas dari ketidaktahuan. Makanya ibu bapak saat ini sebetulnya juga mengisi pikirannya dengan pikiran yang baik. Tadi meditasi, metta bhavana, supaya punya apa? Pikiran yang baik juga. Karena Patik Dana adalah upacara untuk memberi, maka kita harus punya dulu. Punya kebajikan melalui pikiran. Kusala manokama. Punya kebajikan melalui ucapan. Kusala wacikama. Perbuatan baik melalui ucapan itu ada 4. Berbicara tentang kebenaran, lawan dari ucapan bohong. Ya, berbicara tentang kebenaran, berbicara dengan yang enak didengar, bukan kasar. Ya, berbicara yang menenteramkan, bukan permusuhan. Dan bicara yang punya makna, bukan omong kosong. Karena ucapan keliru itu ada 4. Berbohong, berkata kasar, memecah persatuan, namanya provokator. Nah, kemudian ucapan yang keliru yang keempat adalah omong kosong. Baca parita, mendengarkan dhamma, ini berbicara tentang 4 hal. Apa yang kita bicarakan adalah kebenaran. Sabe sangkara anicca. Segala bentukan tidak kekal adanya. Benar apa salah? Siapa yang bilang mengatakan, kok saya ragu-ragu ya Bante? Kalau Anda ragu-ragu, Anda nanti pulang, buka album fotonya yang baru dengan fotonya yang lama. Anda cocokkan foto Anda, kira-kira Anda kekal atau tidak kekal? Anda sama atau berubah? Makin hari makin gelap atau makin hari makin terang? Kayaknya pada terang semua Bante ini. Rambut sudah mulai putih, ya kulit juga sudah mulai putih. Kayaknya mata saya sudah mulai putih semua loh Bante, ngeblur soalnya. Ya. Oh ternyata perubahan juga. Ini kebenaran. Sabe sangkara anicca. Ya. Makanya waktu kita Patik Dana, kita diingatkan kembali tentang apa? Tentang kebenaran. Dan kita diingatkan kembali untuk apa? Berbicara yang menyenangkan. Dan kita diingatkan untuk berbicara yang menyatukan.
tidak membuat sebuah perselisihan. Maka dikatakan waktu kita patik dana ini selain membuat kebajikan melalui pikiran, kita juga membuat kebajikan melalui ucapan. Melalui perbuatan ya, saya sudah yakin kok. Dari jam 7 sampai jam 11, saya yakin Anda orang baik. Anda tidak membunuh. Bante pastikan Anda jadi orang baik, tidak membunuh. Karena di Pusdiklat lantai 3 tidak ada nyamuk. Ya, Anda silahnya sempurna, tidak membunuh. Ya, sila yang kedua tidak mencuri, sudah pasti. Bagaimana mencuri? Sebelah teman Anda. Udah pasti. Berasusila juga tidak mungkin. Ya. Minum minuman keras juga tidak ada. Jadi Anda di sini dalam waktu dari jam 9 sampai jam 11 minimum nih, Anda jadi orang baik. Kenapa? Soalnya setelah itu saya tidak tahu. Setelah itu saya tidak tahu. Ya, yang jelas Anda datang ke sini, Anda sudah membuat space waktu Anda sejenak jadi orang baik. Syukur-syukur berkelanjutan. Syukur-syukur ini harapannya Bante. Ya, syukur-syukur Anda berkelanjutan jadi orang baik. Bukannya jadi orang baik mesti selalu ya Bante. Mestinya begitu. Tapi kadang-kadang karena situasi dan kondisi, kadang-kadang kita bisa lupa diri. Ya, kemarin saya cerita patik dana di Wihara Weluwana. Ceritanya puja bakti patik dananya malam-malam. Saya singgung sedikit. Kita hari ini jadi orang baik sampai jam 9. Kok sampai jam 9 Bante? Setelah itu saya tidak tahu. Apakah nanti jam 11 Anda nyongget mangga tetangga Anda? Mana saya tahu, saya bilang. Ya, tapi yang jelas sekarang Anda sudah jadi orang baik. Ini juga kebajikan. Makanya upacara patik dana yang kita buat secara bersama-sama itu juga mengingatkan kita sendiri juga butuh kebajikan kok. Kenapa? Karena kita masih lahir lagi. Jadi Anda membuat upacara patik dana ini yang diawali dari praktek berdana, praktek sila. Ini sesungguhnya selain untuk mengharapkan sanak keluarga kita berbahagia, ini juga untuk diri kita sendiri. Selama kita belum mengakhiri penderitaan, kita masih akan punarbawa, lahir kembali. Dan lahir kembali itu kita masih punya doa, masih punya angan-angan, masih punya pengharapan. Dan perlu diingat, apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi harapan, itu bisa terwujud kalau kita punya dukungan kebajikan. Dari mana saya tahu Bante uraian tentang itu? Di dalam Nidikanda Sutta. Setelah Tirokuda Sutta tadi, di halaman berikutnya Nidikanda Sutta. Khotbah tentang penimbunan harta sejati. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan juga salah satu syairnya. Kenikmatan di alam surga, kenikmatan di alam manusia bisa diperoleh karena dukungan kebajikan. Makanya karena kita masih punya angan-angan, memang tujuan kita adalah untuk mengakhiri penderitaan mencapai nibbana, tapi proses itu semua kita masih punya harapan. Makanya kita punya doa, semoga nanti ketemu dengan teman-teman yang baik. Bisa kumpul tuh teman-teman yang baik kalau punya kebajikan. Semoga saya nanti hidupnya sejahtera, jauh dari kesulitan, bisa terwujud juga kalau punya kebajikan. Ibarat zaman sekarang, Anda angan-angan mau apapun bisa selama saldo Anda cukup. Kalau saldo Anda tidak ada, ya tidak bisa. Makanya kalau orang itu penuh dengan kebajikan, baru dipikirkan, besok sudah terwujud. Itu hebatnya kalau punya kebajikan. Apakah kita punya orang kualitas seperti itu, Bante? Bisa, selama Anda tidak kikir. Ya, sedikit ya kepada orang tua. Ini mumpung orang tuanya masih hidup, berdana sama orang tua. Jangan nanti pikirannya patik dana aja. Aku masih hidup kok.
Masih hidup itu mestinya puja dana, memberikan dana berupa penghormatan. Kalau pagi sarapan, ya dicarikan bubur ayam lah. Ya, atau kue tio, atau bubur polos. Jangan pikirannya pagi-pagi, nanti aja dah, buatin patik dana aja. Masih hidup kok. Itu sempat disinggung orang loh. Yang nyinggung siapa? Tetangganya. Tetangganya nyinggung, Bante. Tahu enggak Bante? Nah kan saya enggak tahu, mana saya tahu. Itu maknya semasih hidup enggak pernah ditengok. Maknya aja enggak pernah dikasih sesuatu. Sekarang meninggal, rame makanan seperti ini. Saya pikir ini kok sia-sia. Terus saya mau tambahin tapi enggak jadi. Jangan-jangan kedatangan Bante juga sia-sia juga nih. Maka Bante berpesan selama Anda masih punya orang tua masih ada, berpikirlah untuk berdana, memberi. Jangan kemudian orang tua masih ada pikirannya meminta. Ini sudah didikte, Mak, tanah sebelah itu punya siapa ya? Ingat loh ya, selama kita punya kebajikan, maka hal-hal baik yang menjadi pengharapan itu bisa terwujud. Dan ladang kebajikan yang paling dekat dengan kita adalah ibu dan ayah. Di dalam Anggutara Nikaya kelompok 3, ada sebutan bagi orang tua. Sang Buddha memberi sebutan bagi orang tua. Yang pertama adalah Brahmacari Mata Pitari. Itu sebutan untuk orang tua. Ibu dan ayah bagaikan Dewa Brahma. Pubacari, guru yang pertama, itu adalah ibu dan ayah. Dan yang ketiga, Sang Buddha memberi sebutan ibu dan ayah adalah ladang kebajikan yang tiada taranya bagi anak-anaknya. Sang Buddha di dalam Anggutara Nikaya kelompok 3 yang berjudul Sabramaka Sutta. Ada 3 hal sebutan bagi ibu dan ayah kita. Brahmacari Mata Pitari. Ibu dan ayah Laksana Dewa Brahma. Ubacari, guru yang pertama. Dan tempat untuk membuat kebajikan. Tempat untuk membuat kebajikan. Masih punya ibu dan ayah? Kalau masih ada, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Kenapa? Karena kita membuat kebajikan, kebajikan itu bermanfaat untuk kita. Bahkan di dalam lanjutan Sabramaka Sutta itu, bagi anak yang berbakti kepada ibu dan ayah akan dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Di dunia ini ia dipuji para bijaksanawan, ketika kematian tiba, ia akan berbahagia di alam surga. Nah, nanti kalau iseng-iseng, buka Google Anggutara Nikaya AN3 ya, kemudian Sabramaka Sutta. Jadi pahalanya kalau kita orang bakti kepada ibu dan ayah, ya berdana nih, yang bisa kita lakukan kepada ibu dan ayah, pahalanya di dunia ini akan dipuji para bijaksanawan. Orang akan kasih apresiasi, tidak seperti kasih cerita yang Bante ceritakan tadi. Yang digosipin di belakang, dulu masih hidup, tidak pernah ditengok. Sekarang mati ditangisin. Dulu tidak pernah diperhatikan, diberi, sekarang diberi banyak-banyak. Ya. Ini koreksi kalau seandainya ada yang keliru. Pikirannya yang penting nanti patik dana. Tapi orangnya masih hidup. Bisa dibedakan kan ya? Jadi semasih hidup puja dana, kalau sudah meninggal namanya pati dana. Jadi ketika sudah meninggal, ya kita berbagi jasa kebajikan. Jadi kebajikan yang kita lakukan ini, selain untuk leluhur kita yang kita niatkan, sesungguhnya akan kembali kepada kita yang menjadi pelakunya. Maka ajaran yang paling awal, dana, sila, kalau dipraktekkan, ini akan mendatangkan manfaat yang besar. Apa yang Anda semogakan akan jadi kenyataan kalau Anda punya kekuatan kebajikan.
Jadi kita bisa membuka di dalam kitab Tipitaka berbagai ulasan tentang manfaat-manfaat melakukan kebajikan. Terkhusus bagi perumah tangga yang paling awal adalah ajaran berdana. Nah, itu nanti ada judul suta juga dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 namanya Sapurisa Dana Suta. Ada pahala berdana dari berdana dengan keyakinan, berdana dengan keikhlasan, berdana dengan hormat, berdana dengan tanpa keengganan, berdana dengan tanpa melukai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu diuraikan. Karena kalau diuraikan sekarang momennya tidak tepat. Tunggu Katina aja. Tunggu Katina. Itu salah satu referensi yang mendukung. Oh, ternyata begitu banyaknya manfaat-manfaat dari praktek kebajikan berupa berdana. Nah, tapi saya tidak usah ragu lagi pada umat Buddha. Umat Buddha sudah rutin. Ini hanya pengingatan kembali. Supaya apa yang dilakukan ini ada landasan pengertian-pengertian yang benar. Makanya upacara patidana ini adalah upacara memberi. Ya, memberi. Bukan waktunya untuk meminta. Dan apa yang kita berikan adalah jasa kebajikan bagi mereka yang telah meninggal. Dan sebelum kita berbagi kebajikan, itulah gunanya hari ini kita berkumpul bersama untuk membuat kebajikan. Ya, ini yang harus diingat. Dan kalau sudah punya dukungan kebajikan yang sudah ada, jangan lupa diniatkan ya, di hati masing-masing. Ya, di hati masing-masing. Selama masih ada ikatan karma dengan kita, mereka akan turut mengetahui. Ya. Yang jelas, sanak keluarga kita ini masih punya ikatan dengan kita. Kenapa? Rasa kepemilikan itu masih ada. Ini anakku, ini cucuku. Jadi masih ada ikatan. Selama masih ada ikatan, maka apa yang kita niatkan itu masih ada hubungan. Tapi kalau sudah tidak ada ikatan, misalnya salah satu leluhur kita sudah mencapai arahat. Tidak mungkin. Atau mencapai arus-arus pemasuk arus. Karena kalau dikatakan sudah menjadi pemasuk arus, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kalau sudah mencapai sotapana, ibu bapak sekalian, dinyatakan dikasih garansi akan bebas dari 4 alam menyedihkan. Tapi leluhur kita ini kan, yo mungkin ada ya, sudah mencapai sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Tapi di lain ini kan ada juga. Ya mungkin, ya kita bukan gosipin yang sudah meninggal loh ya. Mungkin dulu dia kikir, pelit. Ya mungkin punya utang, ditagih pura-pura lupa. Ya mungkin ada. Yang namanya leluhur kita kan macam-macam. Karena dulu belum sempat mengajar dhamma. Dulu belum ada wihara. Bante juga sedikit, yang kasih wejangan sedikit, pengertian-pengertian yang benar tidak tumbuh. Maka di antara sanak keluarga kita, tentu ada di antara mereka lahir di alam yang kurang menguntungkan. Inilah kewajiban kita sebagai sanak keluarganya yang ada di alam manusia. Makanya di dalam Tirokuda Sutta tadi, yang telah dibaca terjemahannya juga, seperti halnya air sungai yang meluap airnya akan mengalir menuju lautan. Demikian pula kebajikan yang dilakukan di alam manusia ini akan mengarah kepada para mendiang. Jadi hari ini ibu bapak sekalian kita bersama-sama membuat kebajikan ya, selain untuk para sanak keluarga kita yang telah meninggal, kebajikan itu adalah untuk kita sendiri yang menjadi pelakunya. Andai kata mereka belum mengetahui, hari ini Anda sudah punya kebajikan untuk Anda. Ya, sebisa mungkin nanti isilah pikiran Anda dengan pikiran yang baik. Dan dipertahankanlah setelah dari sini, diingat berucaplah yang baik. Ya, setelah dari sini. Ya, setelah dari sini dipertahankan ucapan yang baik. Supaya apa? Supaya saya tidak dapat kritik. Memang ada yang kritik Bante? Ada. Itu Bante peserta Bante meditasi itu loh.
Yang mana? Ah, enggak usah saya kasih tahu, nanti Bante juga tahu sendiri, kata dia. Kenapa? Saya bilang, kalau ngomong Bante enggak ada remnya. Wah, ngeri dong kalau enggak ada remnya dong. Jadi jangan sampai ibu bapak nanti juga masuk di daftar. Oh, jangan-jangan saya ya Bante. Enggak tahu. Ya Anda bercermin masing-masing. Ya siapa ya kira-kira ya? Ya Anda tebak-tebak sendiri. Jangan kita menuding orang lain. Karena nuding orang lain itu jumlahnya satu. Nuding sendiri jumlahnya. Tuh kalau nuding orang lain tuh. Jangan-jangan dia ya Bante. Dia ke sana satu. Ke sini tiga. Karena numpang ke sana. Jadi jangan sampai kalau ada buruk jangan nuding orang lain. Harus bercermin. Ya, kalau ada orang mengingatkan tentang kekurangan orang lain, ya saya pun juga jangan-jangan saya juga jangan-jangan. Saya terus bercermin. Karena kadang-kadang orang ngomong itu antara benar dan nyindir itu mirip. Ya, kadang-kadang gitu kan? Itu saudaranya. Saudara yang mana ya? Jangan-jangan saya juga. Nah, makanya ibu bapak kalau ada kritikan dari orang lain jangan masukkan ke hati. Tapi perbaiki diri Anda. Ya, karena kalau dimasukkan ke hati cuma jadi sakit hati kan. Tapi kalau diperbaiki kan makin hari makin berkembang lebih baik. Jadi inilah momen Patik Dana yang hari ini kita lakukan. Intinya kita bersama-sama membuat jasa kebajikan untuk sanak keluarga kita. Yang kita isi kita sendiri melakukan kebajikan. Baik itu berdana, baik itu praktek sila, dan juga memunculkan pengertian-pengertian yang benar. Makanya hal-hal baik yang sudah ada pada diri Anda, Bante berpesan, dipertahankan. Ya, kalau sudah biasa berbicara benar, dipertahankan. Kalau Anda sudah punya kesabaran, dipertahankan. Kalau Anda sudah punya kebijaksanaan, dipertahankan. Yang baik-baik, dipertahankan. Ya, jangan dulu. Dulu apa? Bante dulu itu dia baik loh Bante. Kok sekarang jadi begini ya Bante? Nah lo, gimana itu? Mesti ibu bapak nanti renungkan sungguh-sungguh ya supaya makin hari makin baik. Karena kalau Anda punya kebajikan, yang beruntung bukan Anda saja, tapi juga sanak leluhur kita juga. Karena dia akan bahagia kalau punya sanak keluarga telah membuat kebajikan. Ya hari ini ibu bapak sekalian bersama-sama melakukan praktek dhamma. Memang tujuan tertinggi dari praktek dhamma adalah untuk merealisasi nibbana, untuk mengakhiri penderitaan. Tetapi tahap-tahap untuk sampai di sana, kita perlu mendukung berupa praktek-praktek kebajikan. Semoga apa yang hari ini kita lakukan bersama, yang kita isi dengan berbagai macam kebajikan, semoga ini menjadi kumpulan kebajikan yang menyertai, yang mendukung, yang menghantarkan kita pada kemajuan, keberhasilan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan semoga yang saat ini dirundung permasalahan, semoga permasalahan yang sedang dihadapi, semoga segera dapat teratasi. Dan semoga kebajikan yang hari ini telah dilakukan, semoga juga memberi kondisi yang baik bagi para sanak keluarga, leluhur, serta makhluk-makhluk yang punya ikatan karma dengan kita, yang masih membutuhkan jasa kebajikan. Semoga mereka pun juga turut berbahagia dengan kebajikan yang pagi ini kita lakukan bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.